Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu aplikasi pertanian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan dahulu. Saya Fiska Denita Mabilaka dengan NPM akhir 317. Saya Tanesa Sebelasari dengan NPM terakhir 303. Saya Ferdan Raventa dengan NPM terakhir 299. Saya Muhammad Rafi Rizkullah dengan MPN akhir 301. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang dari web kita. Besar sektor pertanian di Indonesia ini dengan jutaan pertanian yang mengantungkan hidup pada hasil pertanian, khususnya petani padi dan jagung. Berdasarkan riset yang telah dilakukan pada beberapa komunitas petani di platform Facebook, ditemukan sebagai permasalahan besar mendasar yang dihadapi oleh para petani, terutama dalam hal akses informasi yang terfragmentasi dan terbesar di berbagai sumber. Selain itu, kebanyakan platform digital yang tersedia saat ini hanya menyediakan informasi terbatas dan tidak menyentuh aspek praktis keseharian petani. Misalnya aplikasi A hanya berfokus pada harga pasar, aplikasi B hanya memberikan informasi cuaca, dan forum C hanya diberikan diskusi komunitas tanpa tinjauan ahli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, fitur utama aplikasi. Untuk yang pertama, klasifikasi penyakit dengan probabilitas dilakukan sepenuhnya di sisi klien tanpa upload ke server, mengurangi beban jaringan. Waktu klasifikasi rata-rata kurang lebih 2 detik, tergantung spesifikasi perangkat, menampilkan top 3-5 penyebab dan langkah kemungkinan penyakit termasuk gejala umum, penyebab, dan langkah mitigasi. Yang kedua, informasi alat pertanian, yaitu tersedia fitur berdasarkan jenis alat, fungsi, dan harga. Perbandingan spesifikasi teknis antar merek, misalnya alat semprot manual dengan elektrik, disertai tutorial video dan e-book panduan penggunaan. Untuk yang ketiga, informasi harga pasar, yaitu mengambil data dari sumber resmi seperti Dinas Pertanian atau API pihak ketiga. Visualisasi berupa grafik pergerakan harga mingguan, informasi ketersediaan pupuk bersubsidi, dan harga eceran tertinggi. Yang keempat, akses permodalan, yaitu direktori koperasi, baik pertanian, vintage yang mendukung kredit mikro. Dokumen persyaratan dan simulasi pengajuan kredit disediakan tautan langsung ke laman pengajuan online atau jika tersedia. Untuk yang terakhir, pemasaran hasil panen direktori, tengkulak distributor, dan koperasi penerima hasil panen. Strategi pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace. Template dokumen penting yaitu faktur, surat jalan, dan kontrak jual beli. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan petani pengalaman. Oke, berdasarkan hasil pengamatan terhadap berbagai komunitas dan kepertanian, kami menemukan sejumlah tantangan utama yang dihadapi oleh para petani, yaitu antara lain nomor satu, ada informasi terpadu yang sulit diakses. Informasi penting seperti pengenalan penyakit tanaman, penanganan, hingga metode pencegahan tersebar di berbagai sumber yang tidak terpusat. Sebagian besar informasi berasal dari pengalaman pribadi antar petani yang belum tervalidasi secara ilmiah, sehingga menyulitkan mereka mendapatkan pemahaman yang utuh dan terpercaya. Nomor dua, ada rendahnya akses terhadap alat pertanian modern. Banyak petani belum mengenal alat pertanian modern secara detail, baik dari sisi spesifikasi, harga, maupun cara penggunaannya. Padahal penggunaan alat ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian yang secara signifikan. Petani sering hanya mengikuti harga pasar saat ini tanpa jaminan kestabilan harga saat masa panen tiba. Faktor seperti fluktuasi harga, situasi impor-ekspor, dan minimnya informasi harga subsidi seperti pupuk
pupuk dan bibit membuat mereka rentan mengalami kerugian. Yang keempat, ada kurangnya akses dan panduan permodalan. Modal menjadi hambatan besar dalam memulai musim tanam. Sayangnya, masih banyak petani yang belum memahami prosedur pengajuan bantuan modal melalui koperasi pertanian, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Yang kelima, ada strategi penjualan yang belum optimal. Sebagian besar petani masih mengandalkan tengkulak atau menjual hasil panen sendiri lewat komunitas. Kurangnya strategi pemasaran yang tepat membuat mereka kesulitan menetapkan harga yang menguntungkan. Yang keenam, ada kesulitan mengenali dan menangani penyakit tanaman. Minimnya pengetahuan dalam mengidentifikasi dan menangani hama maupun penyakit tanaman menyebabkan banyaknya gagal panen. Tanpa sistem manajemen yang tepat, kerugian akibat serangan penyakit akan terus berulang. Yang ketujuh, ada minimnya adopsi teknologi pertanian. Banyak petani yang belum menyadari potensi teknologi dalam meningkatkan efisiensi kerja, hasil panen, dan ketahanan pertanian jangka panjang. Berdasarkan permasalahan tersebut, diasumsikan bahwa untuk mengembangkan sebuah website, kita mengembangkan sebuah website pertanian terpadu yang akan menjadi sumber informasi bagi para petani. Website ini bertujuan untuk berbagai informasi penting dalam satu platform yang mudah diakses, dengan fokus utama pada klasifikasi penyakit tanaman menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, informasi alat pertanian, panduan harga, akses permodalan, dan strategi penjualan hasil panen. Dan ini bakal mempermudah semua petani untuk mengaksesnya. Selanjutnya saya akan mendemokan website yang sudah kami buat. Oke, di sini fitur utama dari website ini yaitu klasifikasi penyakit pada tanaman pertanian, khususnya jagung dan padi. Sini jika ingin melakukan klasifikasi penyakit pada masing-masing tanaman, contohnya padi, penyakit pada padi kita lihat. Lalu ada tampilan gambar yang sudah diupload atau foto dari tanaman yang terjangkit penyakit. Kita analisis. Di sini dianalisis dengan leaf smut jangka daun, penyakit jamur yang menyerang daun padi dengan gejala bercak hitam seperti jelaga. Kita dapat melihat detailnya, bagaimana gejala yang terlihat, penyebabnya, bagaimana penanganannya, rekomendasi pestisida untuk penyakitnya, penanganan secara organiknya. Lalu pencegahannya, metode pencegahan dan tips organik dan tips non-organik. Kalau ada database atau macam-macam penyakit dari jagung dan padi, fitur kedua yaitu informasi alat pertanian dari alat tangan, alat mesin, alat irigasi, dan alat pangan. Masing-masing alat ini di sini dilengkapi fitur informasi dari materialnya, harganya, cara penggunaannya, dan tips perawatannya. Di sini dikategorikan mudah untuk peralatan tangan, operasi traktor yang aman, bagaimana. Lalu sulit, menggunakan alat-alat pada sistem irigasi, kalibrasi, dan lainnya. Fitur ketiga yaitu harga pasar. Di page ini kita dapat melihat beberapa harga pertanian, harga hasil pertanian, dan seperti pupuk, bibit per kilo,
pupuk per kilo, lalu bibit per kilo, ini masih belum tersedia fiturnya. Komoditas utama jagung pipil atau jagung yang sudah dipisahkan dari tongkolnya, lalu beras premium, kedelai, kacang, dan beberapa pupuk, bibit. Di sini ada fitur pemberitahuan ketika eh, misal ketika pilih komoditas beras, harganya di atas 15.000, maka akan muncul peringatan sukses alert eh, sudah diaplikasikan. Nanti ketika misalnya ada lonjakan nilai harga beras, maka tersedia notifikasinya. Lalu beberapa perbandingan harga pada setiap provinsi di Indonesia. Fitur keempat, bagaimana akses pemodalan dari lembaga keuangannya, lalu panduannya, dan tips penipuannya. Fitur pertama yaitu lembaga keuangan yang menyediakan pemodalan untuk petani dari bank-bank BRI, Bank Mandiri, lalu koperasi pertanian, lalu ada platform-platform digital peminjaman online, dan beberapa program dari pemerintah. Ada informasi dokumen apa yang diperlukan untuk melakukan pengajuan peminjaman modal, lalu tipsnya, lalu ada langkah-langkahnya, bagaimana risetnya, menyiapkan dokumennya, apa yang diperlukan, submit ke bank atau lembaga penyedia peminjaman, menunggu, dan pencairan dana. Lalu di-warningkan membaca dan menghindari penipuan kredit. Lalu fitur yang terakhir yaitu pemasaran. Di sini ada informasi bagaimana petani memilih, bagaimana menjual hasil pertaniannya dari melalui tengkulak. Di sini ada keuntungannya, lalu kekurangannya apa, melalui koperasi, keuntungan kekurangannya, langsung ke pasar, keuntungan dan kekurangannya di masing-masing jalur distribusi. Lalu ada fitur melihat apa yang ada lembaga yang mampu membeli dari CV, PT, dan lain-lainnya. Lalu perbandingan harga berdasarkan jalur, dan bagaimana tips-tips agar meningkatkan hasil penjualan, pemasaran digital, packaging, membangun relasi, analisis pasar, evaluasi harga. Oke, yang terakhir, melihat GitHub-nya. Sini ada GitHub kami, lalu ada kontributornya, lalu lihat insight dari kontributornya dari 15 Juni sampai lihat kontributornya sudah terlihat. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.